Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kawan-kawan, untuk hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga dengan kebaikan kalian mengikuti pembelajaran kali ini, semoga dapat menghadirkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk kali ini pada kali ini kita masuk kepada pembelajaran akidah akhlak. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang sifat-sifat terpuji. Nah, dikarenakan untuk waktu yang kita miliki saat ini terbatas, jadi yang akan kita bahas adalah tentang sifat-sifat terpuji yang paling dasar, yaitu ada jujur, amanah, dan rendah hati. Nah, sebelum itu kakak mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian, kenapa kita harus memiliki sifat-sifat baik? Agar saya Allah. Agar disayang Allah. Ada lagi? Agar saya manusia. Agar saya manusia. Nah, itu semua sudah menjawab kenapa kita harus memiliki akhlak-akhlak yang baik. Mungkin secara rinci, kenapa kita harus memiliki akhlak-akhlak baik adalah agar seminimalnya kita bisa lebih baik dari hari kemarin, dan semaksimalnya kita bisa lebih baik dari hari ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu jujur. Jujur sendiri secara definisi itu mengungkapkan apa adanya sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan faktanya. Nah, coba Musin bisa tidak berikan contoh tentang bersikap jujur? Satu contoh bersikap jujur. Ketika misalkan kita membeli gorengan, kita membayar misalkan beli gorengan satu bayar seribu. Gimana? Boleh gimana? Beli gorengan satu, terus kita membayarnya satu seribu. Beli gorengan satu seribu, terus kita membayarnya seribu. Oh iya, tapi itu termasuk jujur. Adapun ketidakjujuran yaitu ketika Musim mengambil lima seribu satu. Ya, betul. Nah, itu merupakan sedikitnya contoh tentang bersikap jujur. Nah, adapun dalam Al-Quran sendiri mengatakan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Nah, itu merupakan dalil tentang kejujuran. Nah, untuk yang kedua yaitu bersikap amanah. Nah, secara definisi amanah sendiri merupakan memenuhi apa yang dititipkan oleh orang lain kepada kita. Misalnya, ketika orang lain, misal Musin menitipkan barang untuk dijaga kepada Adit. Nah, Adit dengan sungguh-sungguh menjaga itu sampai Musin datang kembali. Nah, itu sedikitnya contoh tentang amanah. Dan untuk dalil tentang amanah sendiri ada dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepadamu sedang kamu telah mengetahuinya. Nah, itu merupakan dalil tentang amanah. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang rendah hati. Nah, rendah hati sendiri
sebelumnya kamu bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu rendah diri? Sendiri. Rendah diri bukan rendah hati, tapi rendah diri. Sendiri tahu. Oke. Tahu? Belum. Belum. Masa? Rendah diri itu sendiri belum. Berapa punya sendiri. Nah, rendah diri mah perilaku yang buruk atau meratakan diri sendiri. Itu mungkin definisi sedikitnya. Angga bisa mendeskripsikannya secara lengkap tidak? Apa itu rendah diri? Itu sudah benar tentang merendahkan diri sendiri. Tapi Mungkin Anda bisa sama-sama. ya mungkin sedikit diluruskan. Ya. Rendah diri sendiri merupakan ya sebenarnya sudah terjawab oleh Anda, yaitu sikap merendahkan diri sendiri, sikap untuk tidak menerima diri sendiri, sikap tidak menyayangi diri sendiri, ataupun sikap yang menyudutkan diri sendiri oleh diri sendiri. Mungkin sikap rendah diri ini, bukan rendah hati tapi rendah diri ini, yaitu sikap yang tidak menyayangi diri sendiri atau sikap pesimis terhadap diri sendiri. Nah, berbeda hanya dengan rendah hati. Rendah hati sendiri secara definisi yaitu tidak menyombongkan diri sendiri, bukan menyalahkan diri sendiri. Nah, tidak menyombongkan diri sendiri itu juga termasuk ke dalam menerima kritik atau menerima saran dari orang lain. Nah, mungkin itu definisi singkatnya tentang rendah hati dan perbedaannya dengan rendah diri. Adapun ayat yang membahas tentang rendah hati sendiri ada dalam surat Al-Isra ayat 37, dan untuk penggalannya yaitu, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sifat yang sombong. Mungkin itu sedikitnya dalil tentang rendah hati. Mungkin dari ketiga ini dalil yang menyebutkan itu sangat banyak, namun kakak sendiri hanya menyantumkan satu surat untuk setiap sifat-sifat terpuji agar lebih sederhana. Nah, mungkin selebihnya seperti itu untuk pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya kita akan sedikit berbincang tentang ketiga sifat-sifat terpuji ini. Nah, mungkin dimulai dari mesin, karena tadi sudah sudah memberikan contoh tentang sikap jujur. Nah, apakah mesin sudah mengerti tentang sifat-sifat yang kedua dan yang ketiga? Yang ketiga tentang rendah hati. Nah, untuk contohnya, ketika seseorang memberikan kritik atau memberikan saran kepada mesin, nah mesin secara sadar menerima kritik dari orang lain tersebut atau saran dari orang lain tersebut. Nah, itu sudah termasuk ke dalam rendah hati karena mau menerima kritik yang dilayangkan dari orang lain. Seperti itu.
Apa sudah mengerti atau belum? Sudah. Sudah. Ini ada belum. Anda sepertinya sudah mengerti dari apa yang tadi dilontarkan di sepenggal waktu pembelajaran. Mungkin Anda apakah bisa memberikan contoh untuk ketiga sifat-sifat terpuji tersebut? Dimulai dari jujur lalu amanah. Kalau kita jangan contoh, mungkin karena kita kelas 1 SMA ya, pernah beberapa kali mungkin tanpa kita sadari berlaku sifat-sifat tersebut, seperti contoh jujur itu berkata baik dan benar, itu jujur dan amanah. Contohnya jika kita diberikan titipan, kita akan menjaga titipan tersebut, itu salah satu contoh dari amanah. Kalau rendah hati itu melapangkan dada, ketika tadi kita dihina, saya sadar kita juga senang hati menerima dan juga mengoreksi gitu, agar apa yang kurang dari kita itu bisa diperbaiki itu mungkin. Baik, terima kasih sangat bagus. Betul tadi, bagaimana? Apakah bisa memberikan contoh dari ketiga sifat-sifat terpuji tersebut? Jujur, tidak berlebihan, amanah, tidak berjanji, tidak secara hati, tidak melakukan sesuatu kepada orang lain. Baik, ya mungkin dapat disimpulkan bahwa ketiga sifat-sifat terpuji tersebut memang sangat penting dalam kehidupan kita. Dimulai dari tidak menyontek tadi seperti yang disampaikan, lalu tidak dermaji atau tidak mengambil hak orang lain lebih, mengambil hak orang lain lebih misalnya. Mungkin membeli satu tapi mengambilnya 5 gitu. Lalu dari rendah hati sendiri tadi betul juga, yang ketika kita atau yang lainnya bukan sekedar sabar, tapi kita juga tetap tenang dan ketika ada kritik di dalamnya kita menerima secara sadar, karena itu juga tentunya akan berdampak baik bagi kita semua, bagi diri sendiri. Nah mungkin dikarenakan waktu juga sudah hampir selesai dan akan juga berkesimpulan bahwa kalian sudah benar-benar paham. Tadi jangan mengucapkan amin selain pada doa, karena yang barusan bukan tapi kesimpulan bahwa kalian memang sudah sedikitnya mengerti tentang sifat-sifat terpuji, sifat-sifat dasar. Mungkin karena ini sifat-sifat dasar, namanya jadi bisa sedikitnya lebih mengerti secara mendalam tentang jujur, amanah, dan rendah hati. Segitu saja dari kakak apa yang kakak dapat sampaikan di hari ini. Ditutup dengan bacaan hamdalah dan faktatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.